Puji Tuhan, salam sejahtera bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat podcast Sosianip. Mari terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Anugerah-Mu cukup bagi setiap kami, kasih-Mu nyata, itulah yang kami rasakan setiap hari. Karena itu, biarlah hidup kami terus terpaut kepadamu, kami semakin dekat dengan Tuhan. Malam hari ini ketika firman Tuhan akan dibentangkan bagi kami, adalah firman Tuhan ini yang terus meneguhkan dan membaharui kami dan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami sambut firman kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini firman Tuhan terdapat di dalam Daniel pasal 6 ayat pertama sampai 12. Daniel pasal 6 ayat pertama sampai 12. Saya akan membacakan di ayat 11 dan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Nama Daniel adalah nama dari orang Ibrani, yakni Daniel, yang berarti Allah adalah hakimku. Ia terkenal dengan ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan Allah Israel, dan sekaligus Daniel mampu menjadi saksi iman di tengah pembuangan di Babel. Ia mendapat didikan yang keras melalui pengalaman hidupnya dibawa ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar. Pada saat itu ia berkisar 20 tahun. Beserta beberapa orang terpilih yang bekerja di istana raja, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karir mereka terbilang sangat baik dan menanjak. Daniel diangkat menjadi kepala penguasa di Babilonia pada masa pemerintahan Darius. Daniel menjadi pemimpin. Daniel menjadi pemimpin di seluruh kerajaan. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 6 menuliskan keberhasilan, kesuksesan daripada Daniel. Apa yang membuat Daniel ini berhasil? Kita akan baca di Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 4. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Yang pertama, Daniel terpilih sebagai salah satu dari 3 pejabat tinggi. Daniel terpilih dari salah satu 3 pejabat tinggi. Tugas utama menjadi pengawas terhadap para wakil raja. Daniel pejabat tertinggi setelah Raja Darius. Bisa saja ketika posisi jabatan tinggi
dia melakukan kecurangan. Namun kita tidak menemukan hingga akhir hidupnya Daniel tetap bersih. Tidak menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Jadi, apa yang membuat Daniel berhasil? Yang pertama, Daniel tetap bersih sekalipun ia menerima jabatan atau posisi yang tinggi. Yang kedua, dalam ayat yang keempat, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Yang kedua, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Daniel bukan hanya hidup bersih dari penyalahgunaan jabatan yang ia miliki, tetapi ia juga mampu bekerja dengan baik. Ia berhasil mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia mendapatkan promosi posisi yang lebih tinggi dikarenakan ia bekerja keras. Dan dikatakan dia itu berbeda dengan pemimpin yang lainnya karena ia memiliki roh yang luar biasa. Daniel mendapat karunia dari Tuhan lebih daripada yang lain. Bagaimana roh yang luar biasa ini dapat dimiliki oleh Daniel? Tentunya sebelumnya tadi kita sudah baca, dikarenakan Daniel memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Dia mengambil waktu untuk bertelut, dia mengambil waktu untuk berdoa, untuk dia menghadap Tuhan. Sehingga roh itulah yang ada di dalam kehidupannya memampukan dia untuk dia memimpin, memampukan dia untuk dia bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Yang ketiga, dalam ayat 5 dan 6, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Yang ketiga, ketaatannya kepada Tuhan dilakukan lewat hidup yang bersih. Dari segala kesalahan, dari penyelewengan aturan kerajaan yang ia imbangi dengan ketaatan dan beribadah kepada Tuhan. Daniel berhasil melakukan apa yang dikehendaki raja, namun ia tidak menghilangkan keberadaannya sebagai orang yang takut akan Tuhan. Dia tetap dekat dengan Tuhan, sehingga Daniel memiliki nilai lebih. Daniel berbeda dengan pejabat-pejabat kerajaan lainnya. Daniel memilih menyenangkan Tuhan dengan dia tetap beribadah, dengan dia tetap berdoa, dengan dia menjauhi larangan, dan dia tetap dikatakan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada hal yang dapat kesalahan yang dapat diambil dari apa yang dilakukan oleh Daniel. Dicari-cari kesalahannya tidak didapati. Ya. Yang keempat, dalam Daniel pasal 5 ayat 16 dan 17, tetapi telah kudengar tentang engkau bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maksudnya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu
Dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Yang keempat, Daniel tidak silau dengan harta dunia. Pribadi yang tidak silau dengan harta, kekayaan, hadiah, waktu dia diminta untuk membaca tulisan dan maknanya, dia ditawari hadiah, jabatan yang luar biasa, tetapi dia bilang tahan dan berikan hal itu kepada orang lain. Mengapa demikian? Karena yang utama bagi Daniel adalah menyampaikan pesan Tuhan. Melalui tulisan itu ia baca, ia jelaskan maknanya, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa Daniel sangat dikasihi oleh Tuhan. Tadi yang pertama, Daniel tetap bersih sekalipun memiliki jabatan. Yang kedua, Daniel memiliki roh yang luar biasa dikarenakan dia membangun suatu hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, Daniel taat kepada Tuhan. Ya, Daniel taat kepada Tuhan. Dan yang keempat, Daniel tidak silau dengan harta duniawi. Daniel adalah pribadi yang berkenan dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Dari uraian firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat malam hari ini, apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, jangan hanya bangga dan berhenti menjadi orang percaya, tetapi jadilah orang percaya yang dapat dipercaya. Yang kedua, ketika orang-orang yang ada di sekitar menyembah berhala, tetapi Daniel tidak terpengaruh, justru dia jadi pengaruh karena imannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Biarlah kita pun tidak terpengaruh oleh keadaan dunia ini, tetapi kita memberikan pengaruh bagi orang lain. Mereka dapat melihat bahwa Tuhan nyata, bahwa iman percaya kita kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Dan yang ketiga, banyak orang melupakan Tuhan ketika sudah mencapai nikmatnya dunia ini, tapi tidak dengan Daniel. Dia tetap setia. Dia tidak silau dengan gemilaunya harta atau kekayaan, tetapi Daniel semakin dekat dengan Tuhan. Imannya tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Biarlah saya dan saudara tidak melupakan Tuhan ketika kita mencapai nikmatnya hidup ini, tetapi biarlah kita semakin dekat dengan Tuhan, menyadari bahwa setiap berkat yang kita terima datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih malam hari ini. Kami belajar dari Daniel yang menjaga hidupnya tetap bersih sekalipun dia memiliki jabatan yang tinggi. Dia tetap memiliki ketaatan, dia tetap membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia tetap menyenangkan Tuhan. Karena itu, malam hari ini, biarlah kami dapat menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Kami dapat mempengaruhi orang lain karena Tuhan nyata dalam hidup kami, dan kami tidak silau dengan apa yang ada dalam dunia ini. Tetapi kami semakin kuat di dalam Engkau, kami semakin dekat dengan Tuhan, kami semakin mewartakan siapa Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami semuanya, bela kami semuanya, dan kami percaya Tuhan sudah membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi kami. Dan biarlah Tuhan, kami semakin dewasa di dalam Engkau. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin.